Pada setiap seleksi apapun, pasti akan melalui mekanisme atau alur kegiatan dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan seleksi calon anggota Polri, salah satunya adalah rekrutmen proaktif Bintara Polri tahun anggaran 2023 saat ini. Namun sebelum peserta atau calon seleksi melakukan pendaftaran, diwajibkan para peserta atau calon seleksi terlebih dahulu, untuk melakukan pengecekan atau penelitian berkas awal, serta pengukuran tinggi dan berat badan di Polres terdekat, dengan membawa berkas pribadi, antara lain. 1. KTP asli dan fotokopi. 2. Kartu keluarga asli dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disduk Capil setempat. Untuk kartu keluarga yang sudah ada barkodenya tak perlu dilegalisir. 3. Akte kelahiran asli dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disduk Capil setempat. Untuk akte kelahiran yang sudah ada barkodenya tak perlu dilegalisir. 4. Ijazah SD, SMP, SMA atau sederajat, D1 sampai dengan D4 atau S1, SKHU, transkrip nilai asli dan fotokopi. Untuk ijazah yang sudah menggunakan barcode tak perlu dilegalisir. Kemudian transkrip nilai dilegalisir oleh sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan. 5. SKCK asli dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan. 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter atau rumah sakit. 7. Kartu BPJS asli dan fotokopi. 8. Sertifikat vaksinasi asli dan fotokopi. Bagi peserta atau calon seleksi yang sudah berusia 18 tahun, wajib sudah divaksin dosis 3, sedangkan calon peserta yang belum genap berusia 18 tahun, bisa menggunakan surat keterangan dari dokter, bahwasanya calon peserta masih di bawah umur dan belum bisa divaksin booster. Namun kalau yang sudah genap berusia 18 tahun, dan atau lebih, serta belum melakukan vaksin tahap 3, langsung tidak memenuhi persyaratan pendaftaran Rekpro Bintara Polri atau TMS. 9. Pas foto berwarna 4x6 dengan latar belakang warna kuning sebanyak 10 lembar. Berfoto dengan menggunakan pakaian batik berkerah dan lengan panjang. Setelah dilakukan pengecekan berkas awal di Polres masing-masing, maka peserta atau calon seleksi akan diberikan pemahaman dan edukasi tentang tata cara pengisian format permohonan menjadi anggota Polri, antara lain. 1. Surat permohonan menjadi anggota Polri, bermaterai. 2. Surat persetujuan orang tua atau wali. 3. Surat pernyataan belum pernah menikah, bermaterai. 4. Daftar riwayat hidup. 5. Surat perjanjian ikatan dinas pertama Polri, bermaterai. 6. Surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas, bermaterai. 7. Surat pernyataan orang tua atau wali, bermaterai. 8. Surat pernyataan tidak melakukan KKN, bermaterai. 9. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, bermaterai. 10. Surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bermaterai. 11. Surat tidak akan mengundurkan diri, bermaterai. Untuk surat permohonan menjadi anggota Polri, haruslah ditulis tangan, menggunakan huruf besar atau kapital, dan tidak boleh ada kesalahan penulisan di dalamnya. Penulisan surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis di dalam kertas folio bergaris, dengan tinta berwarna hitam, di dalam penulisannya harus mencukupi dalam 1 lembar folio bergaris. Dalam penulisan surat pernyataan menjadi anggota Polri, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan serta dicermati, antara lain. 1. Tanggal pembuatan surat. 2. Keterangan tujuan surat untuk siapa. 3. Salam pembuka. 4. Isi. 5. Biodata. 6. Penjelasan singkat. 7. Penutup. 8. Salam penutup. 9. Materai 10.000. Pembuatan surat permohonan menjadi anggota Polri, agar menyesuaikan atau disamakan dengan berkas formulir, yang nanti diketik oleh tim penerimaan, dan penulisan tanggal tidak boleh jatuh pada hari Minggu atau hari libur. Berkas dibuat rangkap 4 dengan ketentuan 1 map berkas asli bermaterai 10.000, dan tanda tangan serta dicap basah sesuai dengan ketentuan, dan 3 rangkap berkas tanpa materai tetapi ditandatangani dan dicap basah. Setelah berkas dinyatakan lengkap, silakan datang ke Polres terdekat masing-masing, untuk melakukan penelitian dan pendaftaran oleh operator atau tim penerimaan.
maka operator bagian penerimaan akan mendaftarkan peserta atau calon seleksi. Setelah didaftarkan oleh tim bagian penerimaan, peserta atau calon seleksi akan mendapatkan nomor ujian dalam bentuk PDF, sebagai bukti pendaftaran, yang nantinya akan ditukarkan dengan nomor dada peserta atau calon seleksi di Polda masing-masing. Perlu diketahui, bagi peserta atau calon seleksi terkait nomor yang didapat dan tertera pada nomor ujian saat pendaftaran, atau nomor dada saat setelah diverifikasi peserta seleksi. Angka 19 merupakan angka nomor urut kategori atau jurusan seleksi. Contohnya tes Akpol, PTU, Rekpro dan Tamtama. Angka 24 merupakan nomor urut Polda. Contohnya Polda NTT, Polda Papua dan lain-lain. Angka 28 merupakan nomor urut pengiriman Polres jajaran. Contohnya Polres Rotendao, Polres Kupang, dan lain-lain. Huruf P atau W menjelaskan keterangan jenis kelamin. 4 huruf terakhir merupakan nomor ujian calon atau peserta ujian. Jadi bagi peserta seleksi, agar menyimpan dengan baik-baik, kertas bukti pendaftaran, yang diberikan oleh petugas atau tim penerimaan. Ayo raih mimpimu, gratis, tidak dipungut biaya. Salam dobrak, salam presisi.